Kalau dulu sebelum saya menerapkan sistem ini, itu saya makan, saya segala kebutuhan rumah itu hasil saya kerja. Setelah ini otomatis hasil kerja itu bisa sedikit disisihkan, sedangkan ini buat menambah-nambah kebutuhan rumah. Jadi sangat bermanfaat sekali. Perkenalkan, nama saya Wawan dari Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Saya sedang membangun sistem pertanian berintegrasi. Jadi awal mulanya itu dulu seadanya COVID itu sekitar tahun 2020, usaha itu sepi. Jadi di mana saya bisa membantu mencukupi kebutuhan rumah, utamanya dapur buat makan sehari-hari. Di antaranya tanaman dari mulai cabai, terong, pare, tomat, kacang panjang, bawang merah. Pokoknya ya kebutuhan buat dapur lah istilahnya. Terus untuk peternakan, saya memadukan antara ayam petelur, terus di bawahnya ada kolam lele dan gurame yang ikan tersebut irit sekali pangan karena mengandalkan dari ayam tersebut. Juga ada ayam kampung, beberapa ekor itu ada sekitar berapa lah buat konsumsi sendiri intinya. Terus ada kelinci juga di sana, ada beberapa ekor untuk menunjang kebutuhan pangan lah istilahnya, untuk tambah-tambahan kayak gitu. Dulunya saya itu kerja di perusahaan, di supir box lah istilahnya, mengantar-ngantar barang sampai jadi sales sampai ya puluhan tahun lah. Kelihatannya lama-kelamaan jenuh juga kerja ikut orang, jadi akhirnya buka usaha sendiri. Dulunya lahan ini jurang kayak gitu dalam. Kebetulan belakang rumah saya itu banyak tanah yang mau saya gali buat rumah saya sebelah belakang buat dapur. Galian itu buat nguruk ke sini, sebagian buat kolam, bagian lagi tanahnya ini dari belakang diuruk ke sini. Yang tadinya jurang sekarang bisa menjadi tanah rata yang bisa saya manfaatkan. Saya menerapkan contohnya ya gini, ayam bawahnya kan ikan ini ya. Untuk menyiram tanaman-tanaman ini saya ambilkan dari air di kolam ini. Jadi untuk pupuk terus terang aja menghemat, karena air kolam ini udah mengandung kandungan pupuk yang lumayan bagus lah buat tanaman. Untuk pengolahan tanaman ini, untuk pupuk dasar saya menggunakan kompos kohe lah, kotoran kambing utamanya. Kita olah tanahnya pakai kompos. Terus untuk pupuk untuk selanjutnya di masa pertumbuhan segala macam, cukup pakai air ikan ini udah cukup bagus, kebutuhan nutrisinya tercukupi. Manfaat terbesar yang saya alami terus terang saja untuk mendukung kebutuhan di rumah tangga, utamanya untuk makan lah istilahnya, karena ini skala masih kecil, jadi belum bisa untuk nilai ekonomis atau untuk dijual belikan yang banyak, itu belum bisa. Ini cuma sekedar keluarga ketahanan pangan gitu istilahnya ya gitu. Jadi misalnya semua orang menerapkan sistem kayak gini, itu udah pasti kita kebutuhan makan tercukupi, dan kasarannya orang udah telung dina pun aman lah untuk stok pangan kayak gitu. Manfaat yang saya dapat salah satunya, kita misalnya nggak ada lauk nih, pengen goreng telur ayam udah ada, kita kepengen goreng ayam ada, goreng ikan ada. Terus untuk menunjang pakan ayam ini, saya kan ngarit buat teman kelinci lah, nanti kelincinya anakannya kita jual buat tambah-tambahan pakan ayam ini. Untuk telur ini kan yang udah produk bertelur ini 20 ekor ayam. Nggak mungkin kan kalau misalnya saya sekeluarga menghabiskan sehari 20 telur, kan nggak mungkin. Nah itu selebihnya untuk kita konsumsi, memang kita jual. Kita jual itu kembali lagi buat pakan, dan ada lebihnya pasti. Pokoknya intinya kita melihara ayam bertelur, kita bisa nunut makan, kita nggak ambil dari saku buat beli pakan. Terus ini ikan juga ya kayak gitu. Ikan nggak mungkin kan kita konsumsi semua. Ikan ini full, sama sekali nggak beli pakan untuk lele-lele tersebut. Kalau dulu sebelum saya menerapkan sistem ini, itu saya makan, saya segala kebutuhan rumah itu hasil saya kerja. Setelah ini otomatis hasil kerja itu bisa sedikit disisihkan, sedangkan ini buat menambah-nambah kebutuhan rumah. Jadi sangat bermanfaat sekali.
Kendala yang saya alami, emang namanya ayam petelur ini kan jujur saja saya nggak kuat lah beli langsung yang sudah siap bertelur. Saya belinya kan dari DOC, dari baru menetas itulah. Ya sedangkan sampai umur 4 bulan ini bertelur kan membutuhkan pakan, dan itu kita belum ada hasil. Itu kendalanya pertama. Berarti kita harus beli pakan ayam dari anakan sampai bertelur itu sekitar 4 bulan. Itu kendala yang mungkin saya rasakan sekali. Untuk yang lain-lainnya, ikan, sayuran, dan tanaman lainnya, saya kira nggak ada kendala. Respon dari keluarga saya, terus terang saja, mereka sangat mendukung. Istri saya juga setiap hari mau mengurusi ayam-ayam ini, karena jujur saja yang lebih fokus dalam hal memberi makan dan segala macam ayam-ayam ini istri saya. Jadi karena mungkin ini kan ringan ya, lain kalau saya harus nyangkul dan segala macam, ini tanaman kan emang saya sendiri. Jadi keluarga sangat mendukung sekali. Terus sejauh ini lingkungan sekitar juga nggak ada masalah, justru mereka senang. Dalam arti senang, mereka ingin, cuman mereka keterbatasan mereka tempat dan segala macam yang membuat mereka belum bisa meniru. Respon mereka sangat baik untuk warga sekitar sini. Harapan saya ke depan, saya kepengen sekali tempat ini yang dari ala kadarnya ini, saya kepengen yang diperbaiki lah tempatnya dari rumah ayam ini. Terus saya kepengen mengembangkan budidaya ayam ini, juga ikan ya. Karena kalau menurut saya ini sangat menguntungkan. Ayam ini kalau misalnya kita pelihara 20 segini aja, kita udah bisa makan, buat beli pakannya juga buat nunut makan. Apalagi kalau peliharanya banyak, itu udah baik sekali. Sebenarnya saya punya harapan satu yang mungkin bisa mewakili teman-teman saya yang kepengen kayak gini, tapi mereka keterbatasan dalam hal banyak. Harapan saya adalah saya kepengen dinas terkait lah, mungkin kalau misalnya perikanan dan peternakan ya dinas itu. Kepengennya saya bikin kelompok tani yang tujuannya bisa teman-teman saya bisa kayak gini. Jadi mereka karena keterbatasan segala sesuatunya kan nggak bisa ini, tapi dengan adanya mungkin bantuan dari pemerintah, utamanya dinas terkait, bisa terlaksana kayak gitu. Kepada teman-teman saya yang kepengen memulai ini cuman karena mereka banyak mengalami keterbatasan, saya sarankan pertama, kalau punya lahan, kita nanam dulu aja. Minimal kalau misalnya menanam untuk dapur kan jelas ada kelebihan, itu kita jual untuk beli DOC ayam petelur orang ketang 3 ekor atau 5 ekor mipil. Karena dengan mipil itu nggak terasa, walaupun DOC ayam itu dari melekeh sampai bertelur itu membutuhkan pakan, dia harus dibeli, cuman itu karena sedikit itu nggak terasa. Tapi dengan catatan kita udah ada kelebihan dari tanaman ini. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait rumah ketahanan pangan yang saya miliki. Mbok ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah menyampaikan ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih.